Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tarikan. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para maha santri yang Allah muliakan, apa kabar? Alhamdulillah. Ini adalah kali pertama digabungkan antara kasab mubtadi dengan kasab mutawasid. Di sini tentunya untuk silaturahim saja ya, untuk silaturahim, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan yang penuh dengan barokah, yaitu bulan Ramadan. Maka hari ini kita akan sama-sama mengkaji ayat-ayat siam yang dilihat, ditinjau dari aspek etimologi atau dari aspek lugawi, aspek ilmu bahasa, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Tentunya ini karena ada dua kelas, ada yang sudah tersampaikan, ada yang belum pernah juga ada. Jadi ini hanya sharing saja ya tentang ilmu nahwu itu sampai sejauh mana ketika ilmu ini kita pakaikan di ilmu atau di Al-Quran. Karena tentunya seseorang muslim itu kalau mengkaji Quran mau tidak mau mesti faham nahwu sorof. Sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang da'i atau da'iyah, mubalighah, itu mau tidak mau menjadi kewajiban untuk belajar bahasa Arab. Tadi di Qori tadi membacakan surah Yusuf kan ya. Di situ ada bacaan tentang wajibnya, bahwa di situ Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tujuannya di situ apa? La'allakum ta'qilun, agar bisa menggunakan akal, bukan takwa. Kalau alakum tattaqun itu kutiba alaikumus syiyam. Nah, itu ya. Di situ di surah Yusuf ayat 2 itu kan membahas tentang itu. Jadi ingin menjelaskan tentang bahwa Quran yang kita baca setiap hari itu adalah berbahasa Arab, Quranan Arabiyyah. Jadi dalam bacaan orang Arab, maka mau tidak mau kita mesti belajar bahasa Arab. Makanya ada fasilitas ya, ada fasilitas di kajian Sabtu yang kita ringkas menjadi kasab. Kasab itu kajian Sabtu, bukan kasab kerja, bukannya. Kasab itu kajian Sabtu di Baitur Rahman. Ini mungkin satu semester lagi sudah masuk ke 3 kelas mungkin. Sigana mutawasid mah dikasubuhkan. Jadi kan bergeser nanti ya. Yang mubtadi dari jam 1 jadi jam 10. Nah, yang mutawasid dari jam 10 berarti mundur jadi jam subuh gitu. Karena akan ada 3 kelas ya. Nah, setelah itu nanti kita coba untuk mengoptimalkan di kajian-kajian turosnya. Nah, ikhwan akhwat, di sini saya sodorkan beberapa kutipan, tentunya tidak pakai terjemah ya. Tidak ada terjemah. Satu di kitab I'rabul Quran yang di maktabah itu ada. Akhwat kalau lihat nanti ada tulisan I'rabul Quran. Nah, itu yang kita sadur yang di sini tentang bagaimana mengi'rab Al-Quran. Karena kajian kita itu harusnya i'rab, mengi'rab. Di ayat ini, ayat siam ya, semuanya sudah paham. Tetapi kajian ini mungkin tidak dibahas dari segi nahwu sorobnya. Nah, kita itu karena sefrekuensi, jadi kita akan mengkaji
kajian ini dari segi bahasa, dari nahunya, kenapa i'rabnya marfu, mansub, majrur, majzum gitu. Kemudian yang terambil dari kata apa, itu kan dari segi itunya. Nah, di kitab itu ya, I'rabul Quran itu lengkap. I'rabul Quran Syekh Ad-Darwish. Syekh Darwish itu wafat tahun 1403 Hijriah. Tinggal kayaknya beberapa tahun yang silam. Sekarang 1442. Ini 1403, berarti sekitar 39 tahun yang silam beliau wafatnya. Beliau menulis satu kitab namanya I'rabul Quran wa Bayanuhu. Itu belasan jilid di situ ya. Itu bisa digali semua juz 30 juz itu di-i'rab semuanya oleh beliau. Nah, di makalah ini kita hadirkan. Tuh lihat, ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum asyam sampai la'allakum tattaqun. Bahkan di bawah sedikit ditambahkan ayyaman ma'dudat. Tapi kaos teh molototan teh mungkin yang mubtadi kata Pak Tony kumaha cenah ieu bacana, ya wajar ya. Yang mutawasi juga ada yang bisa, ada yang belum. Bukan tidak, belum ya, belum bisa. Mungkin belum makomnya. Mungkin belum makom ya. Nanti satu waktu insya Allah bisa membaca ini. Bahkan bisa membuka kitab-kitab di perpustakaan. Mungkin selama ini kitab-kitab di perpustakaan di Antapnya modern-modernnya tidak pernah dibuka, apalagi itu yang paling panjang kitab apa tuh? Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal kan sebegini itu. Di perpustakaan itu jarang dikaji, jarang digali, nah tuh bisa baca. Kitab tim ada di situ. Kang Kos udah mau bongkar ya. Harus Kang Kos kan ahli tim, Kang Nurdin ahli tim kan. Kitab tim kalau tidak salah ada kitab Ar-Rahmah fi Tim kalau tidak salah. Kemudian Tim Nabawi Ibnu Qayyim ada. Atau mungkin santri yang ahli di bidang hafalan kan banyak tafsir di situ. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir, Syekh Asy-Syaukani, tafsir apa lagi? Apa? Nah, itu kan banyak perpustakaan itu. Maka tuntutan kita, ini hanya sharing saja, tuntutan kita terus belajar bahasa Arab. Ini bisa lintas mazhab kalau bahasa Arab. Mau kemanapun, mau mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu juga tidak masalah gitu ya. Kalau belajar bahasa Arab. Kalau fikih kan tentu harus lihat dulu ya. Saya di posisi mana? Saya mazhab Syafi'i, ya di Syafi'i, mazhab Syafi'i. Saya di mazhab Hambali, ya belajar di situ gitu. Biar nanti tidak gedruk. Biasanya suka gedruknya lintas madhabnya. Kalau bahasa Arab itu insya Allah tidak. Kita belajar bahasa Arab lintas madhab. Makanya mulai dari sekarang coba azamkan ya, tekadkan yang bulat, siap untuk mewakafkan waktu setiap Sabtu hanya 2 jam saja. Itu kalau sudah mulai diwakafkan, itu insya Allah akan semakin kita butuh, bukan lagi perlu, bukan lagi ingin, tapi jadi satu kebutuhan, al-hajah, kebutuhan yang sangat doruri ya. Doruri itu sangat penting bagi kita. Maka belajarlah itu ya. Dan itu harus jangan berpikir abdi mah tos usia sakieu maha tiasa henteu-na. Banyak ulama-ulama yang di akhir kehidupan mereka itu justru jadi ulama di usia-usia puluhan tahun gitu. Karena tersadarkannya di saat itu. Nah, kita juga sama ya. Ketika kita merasa geuning diajar teh ayeuna mulai ada tuntutan belajar nahwu shorof, maka kita terus belajar. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu, cenah izin, jangan, belajar saja gitu tuh. Terus dan lagi belajar dan belajar lagi. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, itu yang satu tentang i'rab Quran. Terus di bawah ini gambaran umumnya, kita sodorkan kitab Al-Mufradat. Nah, ini penting juga bagi ikhwan akhwat yang ingin mengkaji dari segi bahasa. Selain daripada i'rab Quran Syekh Darwish, yang kedua di bawah itu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, masih halaman 1. Ada 4 kitab di sini. Jadi kitab yang kedua itu karya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Wafatnya jauh kan ya? Wafat tahun 502 Hijriah. Terus sabaraha tahun ya?
1000 tahun kurang ya, 1000 tahunan, 1000 tahunan lah, 1000 tahun yang silam beliau itu hadir. Namanya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau membuat satu kitab, kalau itu satu jilid, namanya Mufradat. Nah, Mufradat tahun artinya kosakata. Mufradat fi Ghoribil Quran. Mufradat tentang gharib. Gharib itu asing. Kosakata tentang kata yang asing di dalam Al-Quran. Cing ari ikhwan asing teh sadayana. Asing. Asing penedan asing teh. Pas baca Quran asing jeung sadayana. Ya berarti di mufradat itu. Tentunya beliau saudara itu tidak semuanya ya. Ayat-ayat yang gharib, ayat-ayat yang asing beliau paparkan gitu. Paparkan apa itu tentang takwa, ada berapa ayat, kemudian di ayat mana saja, intinya apa, itu al-mufradat. Kalau tidak salah di sini kan ada yang sudah punya kitab tarjamah al-mufradat ya. Nenek ya nih, nenek punya sekitar 4 jilid kalau tidak salah ya. Nenek sudah punya. Nah, yang lain harus semangat punya ya. Karena ini untuk menggali kosakata Quran. Ataupun kalaupun tidak bisa beli ya pinjam ya. Bagaimana tentang kosakata, dan ini banyak dikupas oleh ustazah juga mengupas. Misalkan Imam Ar-Raghib, pasti kitabnya yang ini salah satunya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Nanti dijelaskan Al-Mufradat. Halaman berikutnya garundulnya koul. Halaman berikutnya saya sodorkan tafsir Mafatih Al-Ghaib. Mafatih itu jamak taksir. Mufradnya apa? Mafatih miftah. Miftah artinya kunci. Berarti mafatih kunci-kunci. Ghaib apa ghaib? Yang gaib. Kunci-kunci yang gaib nanti terbuka di tafsir ini. Nama kitab ini Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir. At-Tafsir, tafsir Al-Kabir yang besar, yang sempurna gitu. Karena ulama ini namanya Imam Ar-Razi ya, Fakhruddin Ar-Razi. Beliau wafat tahun 606 Hijriah. Nah, ini kan dirunut ya, dirunut. Jadi sengaja dirunut dari ulama-ulama dari awal, tapi harus dikedepankan karena itu i'rabnya. Imam Ar-Raghib tadi kan wafatnya tahun 502. Kalau Imam Ar-Razi 606. Makanya lihat, ada rasa di sini kalau kita baca tafsir ini ada di Imam Ar-Raghib, hanya dibedakan sedikit bahasanya. Karena ulama-ulama terdahulu ya, ulama-ulama terdahulu ketika membuat satu tafsir, beliau itu mengumpulkan tafsir-tafsir yang ada di zaman itu dan tafsir-tafsir yang sebelumnya. Dan kita terbayang, kitab dulu itu, ikhwan akhwat, belum seperti ini. Belum seperti ini. Dulu itu menggunakan apa? Kancan ayat, bujang-bujang fotokopian. Belum ada lembaran-lembaran yang lebih ringkas seperti ini, belum ada. Kenapa? Karena kolamnya juga, penanya juga tidak seperti pena seperti kita punya ini, kecil-kecil. Mungkin penanya besar-besar, dan menulisnya juga bukan dari kertas-kertas yang biasa, kertas di zaman itu. Tetapi perhatikan, ulama-ulama sejak zaman dulu terus menulis. Terbayang oleh kita bagaimana kecerdasan mereka. Hari ini ada Maktabah Syamilah di komputer kan ya, ada Maktabah Syamilah, ada Jawahirul Kalim, ada pokoknya ribuan bahkan ratusan ribu kitab di satu laptop saja, di satu komputer sudah ada semuanya. Semuanya ada. Zaman dulu itu belum ada yang seperti ini. Tapi perhatikan, mereka menulis dengan tangan sendiri, membuat tafsir dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kabayang kurang gitu. Makanya karena keikhlasan mereka, jariahnya sampai sekarang terasa. Yang tadi disebutkan Imam Ar-Raghib sering disampaikan. Yang itu menjadi apa? Menjadi
jariah bagi mereka. Kita bacakan Syekh Ad-Darwish, jariah bagi beliau di alam kuburnya. Kita bacakan Imam Ar-Raghib, jadi jariah, ada asarnya, asaron. Satu kitab kecil namanya judulnya Utruk Asaron Qablar Rahil. Bagus tuh. Utruk Asaron Qablar Rahil. Dari guru saya tuh diberikan arahan untuk membaca itu. Utruk Asaron, tinggalkanlah bekas Qablar Rahil, sebelum rihlah. Rihlah ke mana? Ke Pangandaran, ke Pelabuhan Ratu, atau ke Kampung Garuhun? Rihlah ke mana? Rihlah ke alam akhirat. Utruk asaran qablar rahil, tinggalkan bekas itu sebelum Anda rihlah ke negeri akhirat. Artinya apa? Ya asar kita. Apakah kita ingin meninggalkan asar yang bisa dikenang oleh orang lain? Misal kita meninggalkan bangunan masjid ini, kan ini dikenang oleh kita yang hadir hari ini. Oh, ada masjid Baitur Rahman di sini terkenang, itu asar namanya, bekas, ya, asar namanya. Ataukah kita meninggalkan sesuatu tulisan kita, buku kita, gitu. Kan ada dua kalau kita meninggal itu, satu asar, dua hadis. Kalau hadis itu pembicaraan. Kalau pembicaraan hanya dikenang oleh orang-orang generasi itu saja. Misal sekarang saya meninggal, yang dikenang itu adalah ya pembicaraan tentang saya saja. Tapi generasi berikutnya belum tentu tahu siapa saya. Itu hanya hadisan. Tapi kalau asarun itu bisa generasi berikutnya bisa paham, bisa mengenang kita. Oh ya betul, seseorang itu meninggal 300-100 tahun yang silam meninggalkan bekas ini. Maka boleh bangunan, ya, boleh bentuk fisik, atau boleh kitab seperti ini. Karena lihat, Imam Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah membuat satu kitab. Ini menjadi mausu'atut tafsir, ya, mausu'atut ensiklopedi. Nah, ensiklopedi teh kumpulan ya. Ensiklopedi tafsir itu ada di sini di kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 900 tahun yang silam, ya, atau 800 tahun yang silam, yang dikenal nama kitabnya Mafatihul Ghaib. Beliau menyebarkan juga tuh, sodorkan. Tapi kalau lihat ke Ar-Raghib mirip, ya, mirip. Sama memang tidak, tapi ada kemiripan. Nah, di bawah terakhir tentang Imam Ibnu Katsir yang beliau wafat tahun 774 Hijriah. Berarti setelah itu, sehingga nanti jangan aneh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya kadang beliau menyadarkan ini. Qala Ar-Razi misal, atau qala Fakhruddin Ar-Razi fi kitab Mafatihul Ghaib, misal seperti itu, karena memang tidak sejaman. Tetapi kitab Ar-Razi itu memang terkenal saat itu. Sedangkan Imam Ibnu Katsir, tafsir yang terkenal adalah tafsir Al-Qur'anul Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Dia menjelaskan tentang bab saum juga. Nah, ini semua tentang bab kaidah kebahasaan. Makanya kalau dalam bab Qur'annya ini kan tentang Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban siam. Nah, ini ingin menjelaskan kepada kita betapa banyaknya itu karya-karya ulama Islam ketika mereka ingin menafsirkan Qur'an. Hanya masalahnya kan ini kan kitab. Makanya mau tidak mau kita belajar nahwu sorof. Kita belajar nahwu sorof, nahunya ini, sorofnya ini, balaghahnya, terus kita belajar. Dan jangan pernah terpikirkan, aduh hese itu nama hese. Karena zon kita, prasangka kita itu akan menentukan. Tapi kalau kita merasa susah, sulit, tapi terus istiqomah, Allah akan berikan kemudahan. Ya, tapi kalau mengeluh tapi tidak mau dibuka,
mengeluh tapi tidak mau dibuka dan dibuka lagi. Misalkan yang ini yang Ustaz Aceh, kita tuh mengeluh, aduh hese gitu, mending kira main gitu kan, itu jadi masalah. Harusnya bagaimana? Betapapun kita sulit menghadapi ini, nanti akan ada kenikmatan kalau kita sudah khotam ini. Kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain dan tidak bisa dirasakan dengan materi. Kita sudah khotam yang ini, nanti masuk lagi kitab yang lain, sudah masuk ke kajian kitab. Ya, makanya mulai dari sekarang kita coba untuk ini ya, untuk mengoptimalkan. Dan memang saya rasakan juga sendiri, perjalanan memang luar biasa. Kalau kita naik mendaki gunung memang banyak aral dan rintangannya. Tetapi kalau diniatkan dengan bismillah, diniatkan karena Allah, itu insya Allah tidak akan pernah futur, tidak akan pernah putus asa gitu ya. Tidak akan pernah putus asa di tengah jalan. Harus kita istiqomah belajar dan belajar lagi. Abdi wae seumur kieu sakola deui babu di 3 tempat. Di 3 tempat saya hari ini. Satu di Taklim Anbuddin Jamiah Imam As-Su'ud, kedua di Sofa University, ketiga di UIN Bandung. Janggotan gitu ya. Tapi udah semangat saja gitu. Tidak melihat itu di bawah kita, tidak. Yang belajar ya disentuhnya hari ini gitu. Tersentuhnya hari ini dulu tidak ingin, tapi sekarang tersentuh. Tersentuh apanya? Ingin belajar gitu. Nah, ikhwan akhwat yang merasa tersentuh juga istiqomahkan. Dan jangan pernah ingat malu. Jangan pernah malu ketika kita dihadapkan ketidakbisaan kita. Maunya nukiwai itu bisa misalnya, ya ini wajar. Karena memang kita tidak bisa. Sadari saja, iyahkan, ya saya tidak bisa. Kan sekarang banyak kebohongan. Orang itu bisa itu, ayo maksakan gitu. Ya itu bisa mah ya udah gitu. Makanya ujian di kita kan mudah. Hafalkan kasih usul. Namun itu bisa, ya sudah muali hukum. Oh berarti kemampuannya sampai seperti itu. Terus kalau ujian tulis, kalau tidak bisa tinggalkan. Tolong lilat-lilit ke sana kemari, niron ya. Jangan dibiasakan usia kita sudah saatnya percaya terhadap kemampuan diri. Kalau kemampuan diri sebatas ya sudah saja. Lalu dengan kenyamanan hidup ya. Stres lah orang yang nilainya tinggi, tetapi hasil dari niron sigo apa niron? Narun. Jama apa itu? Jama taksir. Damasak taksir dari nar. Ai nar artinya matan niron mah di neraka. Subhanallah ya. Nah, ini sebagai gambaran. Saya tidak menjelaskan ini. Betapa hebatnya ulama gitu. Ini saya hanya mengkaji beberapa kitab saja. Ulama sampai membuat seperti ini, dari mulai tadi Syekh Darwish ya, ini i'rab, kalau yang nanti kita bahas. Ini i'rab Qur'annya surah yang ini yang sedang kita bahas. Kemudian ke Imam Ar-Raghib, apa yang dimaksud dengan saum secara bahasa. Kemudian ke Fakhruddin Ar-Razi, kemudian nanti ke Imam Ibnu Katsir. Belum ulama-ulama sekarang. Artinya ilmu itu semakin kita gali, semakin kita merasa miskin, kerdil, bodoh gitu ya. Semakin kita terus gali tentang keilmuan. Maka anjuran dari saya, untuk saya pribadi, juga untuk ikhwan, juga untuk akhwat, ketika menghadapi bulan Ramadan, satu, syukuri ya, bersyukur kita hadapi bulan Ramadan yang penuh dengan kebarokahan. Yang kedua, kaji Quran. Kaji Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Kaji Quran. Mengkaji Quran satu dari bacaan. Berarti kita belajar tajwid, belajar tahsin, belajar talaki. Di bulan Ramadan optimalkan itu ya. Belajar itu. Kedua, saya ingin memahami ayat Quran. Berarti belajar apa? Nahwu dan sorof.
Maka kita insya Allah tidak libur ya Ramadan. Wayahna ya, tidak libur. Kenapa? Ini bagian daripada Quran. Untuk menggali, mengkaji Quran itu kan harus belajar bahasa Arab, nahwu dan sorof. Nahwu dan sorof. Ustaz, kumaha abdi masak? Asal diatur-atur ya. Diatur-atur. Ya, biar nanti ada panitia yang akan mengumumkan. Nah, ini yang kedua tentang belajar nahwu sorofnya. Kemudian ketiga, ingin menafsirkan, baca kitab tafsir. Baca kitab tafsirnya terus gitu ya, tafsir dan sebagainya. Dan yang terpenting dari itu semua adalah mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu harus diilmui dulu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Jadi sebelum mengamalkan Quran, ilmui dulu. Nah, nanti ada tahapan-tahapan dalam cara menafsirkan Al-Quran. Nah, nanti di Baitur Rahman, di sini di Ramadan ya, ada daurah-daurah, itu saling sambung menyambung. Daurah tentang bagaimana menafsirkan, dasar-dasar menafsirkan Quran ada. Daurah bagaimana kita membaca Quran dengan baik juga ada. Daurah tentang membaca Quran tadi talaki itu ada. Daurah bagaimana kita beradab sebelum berilmu ada juga. Karena begini, kadang-kadang kita berilmu dulu sebelum beradab. Harus kan beradab dulu, beretika, punya tata krama dulu. Bagaimana adab terhadap diri, bagaimana adab sebagai seorang siswa, bagaimana adab sebagai seorang guru. Itu kan ada adabnya. Nah, di Baitur Rahman disiapkan itu semua di bulan Ramadan. Tinggal pilih mana itu. Pilih yang mana, atau mau semuanya silahkan gitu. Yang jelas nanti di Ramadan itu optimalkan. Di Kasar insya Allah tidak libur. Tidak libur ya. Tengah ulang ya. Jadi nggak ulang ya. Aduh, terlibur aja nah. Nantilah ada panitia yang akan memaparkan itu ya, apakah libur tidaknya. Tapi harapan besar saya itu tidak libur. Kenapa? Karena justru di bulan Ramadan jadi cerdas gitu. Cing nah cing, Kang Abdul Wahid Ramadan jadi cerdas. Pak Ucup kumaha? Kan kosong perut itu akan semakin cerdas. Kekosongan perut itu akan semakin mencerdaskan. Kenapa? Energi bukan tertumpuk di perut, tapi di sini nantinya. Dan itu terasa nanti. Ustaz aku lapar jam sakieu mah ya betul lapar. Teu naon nundutan ngaguher gitu naon. Ya kan jam-jam segini yang kasabut tadi kan ya. Kasabut tawase masakin kan jam 10 nya. Jam 10 masih nyaman ya jam 10. Jam sebegini kan luar biasa. Tapi insya Allah ada rasa yang terasa oleh kita ketika masuk di bulan Ramadan, kajian itu ada rasa yang luar biasa juga. Nah, itu sebatas pemaparan dari saya. Baik, saya akan menjelaskan satu kitab saja ya. Yang pertama, lihat halaman awal. Kitab I'rabul Quran wa Bayanuhu. Cing santri pangyanakeun tah. Hiji we tah. Ayat apa? I'rab Al-Quran. Mun ayat juz hiji mun ayat. Ngiring-ngiring dah gitu. Me apal bungkeulekan na. Ya. Ayat tak. Bantu yang lain kalau ini sambil berjalan ya. Kitab I'rabul Quran Syekh Ad-Darwish wafat tahun 1403. Ini jadi rujukan. Jadi nanti kalau ada PR-PR di sekolah, di kampus atau di pesantren, coba uraikan i'rab Quran dari juz. Misal pilih, itu mah gampang, tinggal buka yang ini. Kalau ikhwan akhwat belum punya, kadieu nya. Buka gitu ya. Buka itu kan lebih mudah nantinya. Oh, bening gini. Ini sudah semuanya disodorkan. Hanya mungkin beda dengan pengajaran kita sedikit. Kalau kita kan runut, atau kita itu ada beda sedikit. Nah, ini kan i'rabul Quran. I'rabul Quranil Karim wa bayanuhu. Artinya Al-Quran yang mulai ini di'irabkan. Di'irabkan. Maksud di'irabkan itu dijelaskan.
kata demi katanya. Kenapa marfu, kenapa mansub, kenapa majrur, kenapa majzum. Kan sudah ada ya. Penulisnya adalah Syekh Muhyiddin Ad-Darwish. Syekh Muhyiddin Ad-Darwish tadi wafatnya tahun 1403 Hijriah. Sekarang itu sudah tidak ada lagi alasan. Ya, bisa Ustaz Abdul Mas cek semuanya ada. Semuanya tinggal, kalau belum bisa baca tinggal tanya diskusi atau musyawarahkan tentang bab-bab sebenarnya. Ini semuanya ada, termasuk sisi balaghahnya ada. Warabul Quran ini. Dan ini adalah satu bagian ulama yang khusus mengkonsentrasikan diri melihat Quran dari aspek i'rab. Kan i'rab itu nahwu. Belajar nahwu sama dengan belajar i'rab. Nah, kita belajar i'rabnya. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ini lengkap gitu. Lengkap. Makanya nanti belajar nabung ya. Belajar nabung, sisihkan 1.000, 2.000, mudah-mudahan setahun ke depan kita bisa mendapatkan kitab yang beberapa jilid. Karena apa? Karena ini senjata kita. Jadi can disebut maha santri, lamun teu boga buku di rumahnya. Buku disebut maha santri, tapi di rumahnya kan, ya buku. Ada tugasnya ya. Nah, cenah ya buku aduh. Bukan maksudnya ini bagus gitu. Tinggal tambahkan ke yang lainnya. Apa bukan karena belum bisa baca, kita siapkan dulu amunisi sambil diajar cing kumaha ieu teh gitu mah. Ya? Jadi nanti belajar banyak, baca yang khusus tentang nahwu sorof. Di kelas itu terbatas hanya 1 jam. Lahir memanco itu artinya di kelas itu 1 jam, mancona paling 10 menit. Kan itu mah lihat. Makanya belajar untuk ini ya, baca. Saya saja Ikhwan Awad punya kitab nahwu sorof itu 1 lemari khusus nahwu sorof. Khusus nahwu sorof 1 lemari. Untuk apa? Tidak dibaca semuanya memang, tapi kalau ada kasus-kasus tertentu baru dibuka. Kenapa? Karena penting kita punya banyak senjata. Bisa minto ya, ditembakkan tuh minto ya, sudah senjata bom sekaligus. Karena memang unik gitu ya. Satu buku yang ini unik, luar biasa uniknya. Baca buku yang lain unik. Baru saja dari paket saya dapat buku yang baru, lihat baca isinya, ternyata ada keunikan juga gitu. Maka wayahnya kalau kita sebagai talib ilmu, karena ilmu itu hubungan dengan buku, ya buku harus disiapkan. Ya mungkin untuk awal-awal buku-buku terjemah begini, awal-awal ya, buku ini dan yang lain-lainnya. Nah, ini juga sama. Ini kitab yang jadi rujukan I'rabul Quran. Ustaz yang udah gratisnya mangga download di Play Store. Ayah ya. Yang gratis juga mana? Download di Play Store ada tulis I'rabul Quran wa bayanuhu, tapi itu secara ringkas. Ada ya. Itu seluruh Quran itu ada semuanya di situ. Jangankan yang kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, kitab-kitab yang dulu juga sebelum ulama yang tadi itu ada hari ini. Makanya kalau kita merasa sebagai talib ilmu, komputer masih punya, harus tuh, atau laptop ya, atau HP atau non HP oke. Tapi HP-nya ulah HP cinit nih, beda ya, HP-nya harus lebih di upgrade terus, karena ilmu ada di sini. Kalau saya keteter, misal datang ke satu tempat disuruh untuk mengisi satu pengajian, saya tidak bawa kitabnya, tinggal dibuka yang di sini. Tapi daerah mah itu kegunaan paling jangan naon, mukaan WhatsApp, buka naon deh, Facebook, YouTube, itu umpamanya. Ini waduh manfaatnya luar biasa. Betul, kalau saya terpepet pasti dibuka ini, kitab ini saya buka. Kalau tidak saya nyaman, memang prinsip saya nyaman selama bisa ada kitab ya saya baca ini biasanya. Kenapa? Karena
belajar Quran, belajar ilmu itu memang kalau memegang kitab itu beda memegang kitab itu beda dengan memegang ini. Apa bedanya? Ya memang mau bisa dicoret-coret. Kalau ini kan bisa dicoret-coret. Seperti kitab tentang bagaimana kaidah i'rab. Bagaimana cara kaidah mengi'rab yang benar bagaimana. Penulisnya tahun 761 Hijriah meninggalnya. Kan sudah lama ya. Jadi yang ini memang mapan. Ngan orang karek ayeuna hadirna gitu. Selama ini orang kemana wae. Ibnu Hisham. Penulis apa Ibnu Hisham? Ibnu Hisham yang satu lagi Alfiyah. Imam Ibnu Malik. Kemudian beliau juga membuat bukan Alfiyahnya, tapi apa? Yang itu nih, yang mendekati ke situ Imam Ibnu Hisham. Beliau juga menulis ini i'rab, cara qawaidul i'rab, kaidah cara membuat i'rab yang benar. Maka Syekh Ad-Darus sudah membuktikan itu. Nah, termasuk kita lihat sekarang tanah i'rab itu modal kita ngerab mau di pesantren mah, ngerab. Baik, kita hanya ini saja ya sampai jam 2 ya. Nanti ada sesi tanya jawab sekitar 5-10 menit. Silahkan tanya jawab. Setelah itu nanti ditutup. Lihat di sini, saya bacakan. Atau akhwat ada yang mau coba baca satu, namanya apa satu nih? Satu kotak. Tuh akhwat coba. Mau kurangan nilainya. Cung dulu. Ya ayuha tuh yang itu. Ya siapa? Ya silakan ibu. Tafadhali. Kayak bu sekadar bu. Enggak ya. Ya. Belajar begini jangan sungkan, tongsian lepatnya, insya Allah tidak berdosa ya. Ya silakan bu. Satu baris saja bu. Dipijit di dekat jempol. Ya. Ya Allah, ya Hamidah, Masnun al-Sukun. Udah, itu kan begitu kan cara ngi'rab. Ya itu harfun nida. Harfun nida huruf nida huruf panggilan. Huruf panggilan, ya gitu. Ya itu huruf panggilan. Mun bahasa orang mana? Hai, wahai, gitu ya. Mabniun ala sukun. Nah, ini gayanya begitu. Kalau membaca huruf pasti begitu, mabniun ala sukun. Dia mabni karena huruf itu mabni. Masih ingat? Huruf itu semuanya mabni. Makanya bahasa kitabnya, bahasa Arabnya mabniun ala. Bahasa dia ya, mabniun ala apa? Fathi, kasri, dhammi, sukun. Nah, di sini karena ya itu mabninya atas sukun. Nah, lihat mabni atas sukunnya bukan ya ininya, tapi yang ini ya. Nah, yang ini kan akhirnya. Contoh kalau yang jelas ini apa? Mabniun ala sukun. Ini huruf semuanya. Mabniun ala sukun. Ini apa? Mabniun ala sukun. Kan ini sukun. Ini apa? Mabniun ala sukun. Kalau ini mabniun ala sukun. Ini mabniun ala fathi. Fathah itu fathi. Kasrah itu kasri. Dhamma itu dhammi. Tamarru dihilangkan. Tenang ya Pak Tony, sabar ya. Sabar. Yang penting ini mah baru apa? Ngalalanyahan. Memang harus dilalui dulu lagi ini. Oh gini gitu. Keindahannya nanti kalau sudah masuk ke level yang ini, oh ini begini gitu. Akhirnya mah masih kena hokcai namanya. Karena sudah kapita heula. Di mana aja kan harus
ngacai lah itu. Lamun teu ngaca mah moal aya semangat gitu ya. Harfun nida mabniun alas sukun. Istamir. Teruskan. Masih? Ya. Ya, ini ternyata ya ayyuha itu dibagi berapa itu? Tuh, 3. Ayyuha mah satu katanya. Ya ayyuha, ya ayyuha. Oh, dibagi 3. Ya ayyuha. Kita kan satu paket. Ternyata kalau di ilmu ini kita penggal. 1 ya, 2 ayyu. Setelah ya, setelah huruf nida pasti namanya ini huruf nida, yaitu nida itu panggilan, namanya munada. Munada itu marfu mansub majrur. Wah, acan yang tadi ngahulung kene. Munada marfu mansub majrur. Yang mubtadi baru masuk ke marfu. Matakan ngahulung wajar ya. Tapi pikirannya masuk ke mana munada? Mansub. Yang marfu ada, nah gambarannya untuk yang mubtadi. Kelas nanti belajar itu gambarnya hanya tinggal 3 langkah lagi, marfu, mansub dan majrur. Sudah mulai start nanti. Yang marfu, yang mutawasid ada berapa? 7. Yang mansub 12, yang majrur 3. Jadi 7 tambah 12 tambah 3, 7 tambah 12 19 tambah 3 22 pertemuan sudah beres. Numpang deui gitu. Dan itu memang begitu. Makanya kalau kita baru belajar, saya anjurkan belajar saja yang tenang. Jangan ingin segera khatam kalau yang mau belajar. Tapi kalau sudah pernah belajar, ikuti daurah ikuti, nanti ada ilmu yang baru ya. Lihat, setelah ya itu munada. Setelah ya itu munada nanti ada aturan-aturannya. Nah, contoh sebelum ke situ. Namanya Muhammad. Kita mau memanggil Muhammad. Bagaimana caranya memanggil dengan bahasa Arab? Asalnya Muhammadun ya. Kita panggil jadi apa? Ya Muhammadu. Ya, sekarang namanya Rasulullah. Kita mau panggil kan beda. Jadi apa? Ya Rasulullah. Asalnya Rasulullah jadi. Nah, ini kan munada. Ini munada. Perbedaannya di mana? Kalau namanya hanya satu orang, Muhammad saja, hanya satu kata, maka dia mabni. Tapi mabninya dengan dhammah. Di Quran semuanya banyak. Contoh, saya sebutkan isimnya ya. Sekarang panggil, tapi jangan ditanwin, mesti dhammah. Adamu. Nuhun. Jangan ditanwin. Nuhun. Nuhun teh Nuh. Salihun. Syuaibun. Ibrahimu. Samaun. Ardun. Tuh, di Quran itu semuanya ada. Ya sama'u, ya ardu kan ada. Tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Narun. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kan ya naru, tidak ya naru. Nah, ini juga sama ya. Baik, itu gambaran. Mau dipanjang lebarkan mualnya? Nah, ini gambaran umumnya. Jadi ayat itu munada. Dia munada. Mabniun ala dhammi, itu kan? Fi mahali nasbin. Kenapa nasab? Karena dia sebagai munada. Munada itu nasab. Ustaz nah nasab itu dengan dhammah. Eta mesti dituna gitu. Ayyu. Entah ya ayya
ya ayyaha gitu ya. Tapi ya ayyuha itu munada. Terakhir Bu. Oh salah itu ya. Tidak salah, ini memang di kitab ini. Tapi ada kritikan nanti. Kalau ini alha di kitab yang ini. Kalau menurut saya bukan walha'u harus, bukan walha tapi waha harusnya. Karena ini kan kayak di surga taraskan. Syekh Sinnaun tang bahas teh tang walha'u da kada nama waha, ha-nya kan? Ha, beda. Kalau satu huruf betul walha. Kalau ini kan dua huruf ha dan alif, maka waha gitu. Ya Bu. Ya, walha. Ya, dan ha maksudnya ayyuha. Hadisnya tujuannya litanbih, untuk menjadikan perhatian penuh. Ha itu ya. Contohnya di isim isyarah juga sama. Hadza. Ha di situ adalah tanbih. Ingat-ingat, litanbih itu perhatian penuh, tanbih. Tanbih itu apa kalau bahasa Inggrisnya? Attention. Ya, peringatan. Bahasa Inggris, Bu. Perhatian. Untuk sebagai perhatian kalau ada ha. Contohnya lihat, hadza kitabun. Kalau ada seseorang menulis hadza, kata tunduknya mah za-nya. Kalau ada ha, itu litanbih, untuk perhatian penuh. Hadza, oh berarti harus kita perhatikan. Ya ayyuha juga harus kita perhatikan. Wahai, langsung kita perhatikan. Makanya ini tidak akan dibahas di kajian umum, bekiriut gitu. Dibahas semua. Ada yang pernah membahas dulu? Kan tidak ada. Kenapa tidak ada? Ini kajian khusus ya. Baik, itu dulu ya. Itu dulu untuk kata ya ayyuha. Saya bacakan alladzina itu badal dari ayyuha. Setelah ayyuha itu pasti badal. Nah, paling begini, kenapa ada ayyuha? Ada yang bisa jawab? Ya ayyuhalladzina, kenapa ada ayyuha? Karena ada alif lam. Kalau ada alif lam, tambahkan ayyuha. Kalau tidak ada alif lam, langsung saja. Lihat contohnya, Muhammadun, tidak ya ayyuha, tidak boleh. Ya Muhammadu, Rasulun, ya Rasulullah, karena tidak ada alif lam. Tapi kalau ar-rasulu, baru kita tambah ya ayyuhar rasulu, an-nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Alladzina badal, amanu fi'lun wa fa'ilun. Nah, saya sering menjelaskan, amanu fi'il, setiap fi'il harus ada. Nah, fa'ilnya mana? Tong di dalam waw itu bentuk fa'il. Kutiba, nah yang tadi belum ya. Kutiba asyamu, lihat ke situ ya. Kutiba isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il madi apa? Nah, tambahan fi'lun madin mabniyun lil majhul. Bahasa Arabnya begitu. Fi'lun madin mabniyun lil majhul. Mabni di sini dibangun, bukan mabni bukan. Fi'il madi yang dibangun lil majhul, untuk ya majhul. Kutiba, mabninya atas fathah. Setiap fi'il majhul harus ada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Asyamu. Asyamu itu adalah naibul fa'ilin dari kutiba. Naibul fa'ilin, kalau kita belajar di nahwu tatbiki, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ini tidak ya? Sudah, saya cukup itu karena dianggap bisa. Terus ke bawah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alla. La'alla itu jumlatur raja haliyatun. Jadi dia jumlah harapan. La'alla itu harapan raja.
ada roja, ada tamani, ada taroji itu harapan, la'alla ada harapan bisa dicapai, diraih. Kalau tidak ada harapan namanya laita. Nah, nanti malam saya bahas ini ya, insyaallah. Kalau di streaming nanti bahas tentang 4 harapan ketika kita bisa menjemput bulan Ramadan. Ada 4 harapan menggunakan la'alla. Aslinya ada 3, tapi ditambah 1 lagi. La'alla itu roja, taroji, harapan bisa didapatkan. Kalau yang tidak namanya laita. Kalau laita tidak mungkin. Laitani kuntu turaba. Itu tidak mungkin. Harapan yang tidak mungkin. Ya. Nah, ini jumlah roja sebagai hal. Tattaqun itu jumlah tattaqun sebagai khobar la'alla. Karena la'alla itu akhwat kana. Akhwat inna. Fungsi inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Tidak saya bahas semuanya, hanya untuk sebagai motivasi saja. Semoga yang belum bisa yang tadi semakin semangat lagi untuk mewakafkan waktu ya. Wakafkan waktu saja. Wakafkan waktu ya. Jangan banyak alasan untuk tidak hadir. Wakafkan waktu. Setiap Sabtu kita insyaallah akan mengkhatamkan kitabnya karya Ustaz Aceng Zakaria yang Nahwu dan Shoroh terjemah, dan juga nanti di Kasar Mutawasit kita akan tamatkan Nahwu Tatbiki dengan Al-Kafi karya Ustaz Aceng juga. Kalau Nahwu Tatbiki itu karya Syekh Khalid Abdul Aziz. Demikian untuk bekal ya hari ini. Tidak saya panjang lebar, tapi intinya seperti tadi, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, inspirasi bagi kita sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Setelah ditutup, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada batasan, mangga? Cekapnya? Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh. Waalaikumsalam. Untuk kajian kita tadi kita gunakan kan yang ini ya, Nahwu, Shoroh kan sudah beres. Shoroh sudah beres, tapi beres itu dari kajian. Nanti ada pengayaan dari ilmu-ilmu dan hafalannya. Kemudian nanti kalau sudah beres semester berikutnya, apakah nanti bisa melanjut ke mutawasit atau mau di situ? Nanti ada 2 pilihan. Yang pertama, apakah mau diteruskan di mutawasit? Teruskan berarti. Kalau tidak, mau di situ saja silahkan. Ada 2 pilihan. Belum ada di mubtadi kene, hayang ngasakeun, berarti tetap di mubtadi. Atau mah hayang duanana. Silahkan. Kalau dulu yang ingin dua-dua itu Pak Oma kayaknya. Pak Oma pernah dua-duanya. Dari mutawasit jam 10 hadir, jam 12 hadir, jam 1 hadir, pernah ikut beberapa pertemuan. Kan sigana waktuan ya. Bukan tidak bisa, tidak ada waktu ya. Jadi diambil satu. Kemudian yang dari mutawasit ada yang pindah ke mubtadi. Tapi nanti kalau di mubtadi merasa cukup, saya pernah belajar ini, mau langsung ke mutawasit silakan. Nanti diberi ini, karena yang mutawasit sebentar lagi ke mutaqaddim. Kan 3 tingkat. Satu mubtadi,
2 mutawasit, 3 mutaqaddim. Nah, mutaqaddimah harus bisa baca mandiri. Paling saya melihat saja, lihat kalau ada salah diluruskan gitu. Jadi nanti boleh lihat kemampuan sendiri ya. Belum meneraskan, bisa atau bisa ya meneraskan. Karena kalau sudah sedikit paham, naik ke berikutnya itu walaupun sulit, tapi itu akan menjadi tangga yang itu akan lebih mudah daripada cicing mau di dia misalnya tidak mau naik, tidak berani, bukan ini, tidak berani naik alim baca kitab judulnya inti nama siap ngesang. Jadi boleh ya, silahkan nanti Pak yang istiqomah Pak Wawan, kalau di mutawasit itu Pak Wawan istiqomah beliau gitu. Alhamdulillah, bukan karena bisa tidak bisa ya, saya lihatnya bukan bisa juga, tapi kehadiran gitu. Beliau hadir atau kita hadir itu satu yang Allah akan lihat, bukan dari hasil. Ayo hasil menurut cerdas langsung bisa, kita menang gitu. Tapi kalau yang terus istiqomah, insya Allah itu yang akan dilihat oleh Allah. Ya apa? Untuk mutaqaddim itu adalah kajian yang memang itu sudah semuanya tulis itu kitab. Kalau di mutawasit masih ada nahwu sorof. Di mutawasit ada sorof al-kafi ya, jadi 2. Kalau yang mubtadi al-kafi jilid 1 itu teh. Nanti ke mutawasit itu jilid 2. Kalau nanti nenek usaha hampir memberi mutawasit sudah nyaman dia, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saling ini silahkan gitu. Tapi kalau ke mutawasit, kayak kalau mutaqaddim itu hanya 1 kitab kemungkinan. Kenapa? Karena kan mubtadi nahwu sorof, mutawasit juga nahwu sorof. Dan kalau mutaqaddim itu masuk ke bukan nahwu sorof lagi. Misal kita mau membaca misalnya kitab ini, misalkan kitab tafsir misalnya, nah udah tafsir, tidak ada yang lain, begitu. Jadi kalau yang mutaqaddimah begitu, tidak ada lagi nahwu sorof, dah beres, dianggap beres gitu. Itu bedanya. Karena mutaqaddim sudah arahannya ke turas kitab, atau belajar hadis Bukhari langsung Fathul Bari dibuka. Itu mutaqaddimah begitu. Dan yang aktifnya bukan ustadznya, yang aktifnya mahasantrinya. Karena nanti kan ada perpustakaannya. Nanti lebih nyaman kalau mutaqaddim teh abdi biasa naruh keras-kerasan. Yang lain suruh dibuka. Misal buka di Fathul Bari hadis ke 250 misal. Kan itu tenang ya. Tenang, jadi buka, baca bareng-bareng, nanti diterjemahkan, nanti simpulkan, gitu mutaqaddimah. Sudah mengacunya ke turaf. Beda sedikit di situ ya, sudah masuk ke kajian turaf. Jadi tidak lagi nanya kenapa marfu, tidak lagi ya, udah baca saja, gitu. Kalau yang mutaqaddim. Ya ada lagi? Kalau apa? Tetap Ramadan tetap jamnya segini, karena kalau pagi hari itu sudah oleh mutawasit ya, oleh kasar mutawasit pagi harinya. Kalau yang siang, kalau yang sore ada kajian ngabuburit, ada. Jadi khusus untuk kasar mubtadi atau kasar mutawasit itu kajiannya itu memang tetap jam itu, hanya jam dikurangkan saja. Dikurangi jamnya, biasa 2 jam, dokter lapar dikurangi, dan tidak terlalu sulit, insya Allah tidak terlalu sulit. Nanti oleh panitia akan diumumkan ya. Sudah ada lagi? Buka ya sama Kak Ustaz Bikri itu ya. Nanti tanya ke Ustaz Bikri. Harus semangat, bagus.
Tapi kalau saya anjurkan, bolehlah di sini dulu, print dulu, foto dulu, lihat isinya bagaimana gitu dulu. Ya lihat saja. Coba, alhamdulillah.